yaitu keywordnya adalah pertama masalah, kemudian yang kedua adalah upaya, yang ketiga adalah hasil dari upaya tersebut, dan yang keempat adalah pengalaman, ya, pengalaman yang sudah dihasilkan dari ketiga unsur ini, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab 1, 2, 3, 4 ini dengan jawaban yang singkat. Jadi saran saya untuk menjawabnya itu jangan terlalu panjang ya, akan tetapi satu persatu sudah dijawab semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kang Uye Channel, channel berbagi informasi, edukasi, dan tutorial seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini saya akan membagikan cara menjawab soal esai uji pengetahuan atau UP dengan sangat mudah dan juga sangat cepat, tentunya kurang dari 10 menit. Karena soal yang akan dikerjakan oleh Bapak Ibu yaitu soal esai uji pengetahuan ini hanya dikasih waktu 30 menit untuk 4 soal berupa uraian atau esai. Bagaimana cara-caranya dan langkah-langkahnya? Sebelum kita mulai, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar Bapak Ibu Guru tidak ketinggalan video-video edukatif lainnya dari Kang Uye Channel. Simak videonya, tonton, dan jangan di-skip hingga selesai. Sekarang kita akan bahas soal esai ujian pengetahuan atau UP PPG Kementerian Agama tahun 2025. Nah, bagian dari uji pengetahuan yang berbentuk esai dalam durasi 30 menit. Jadi, uji pengetahuan atau UP untuk soal esai ini adalah durasinya 30 menit. Kemudian, isinya yaitu adalah deskripsi tentang refleksi diri yang dialami guru dalam menyelesaikan problem pembelajaran tertentu, yaitu dalam 4 bidang. Yang pertama, penggunaan LKPD, kemudian media pembelajaran, lalu strategi atau metode pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu akan diberikan soal esai dengan 4 bidang, yaitu pertama penggunaan LKPD, kemudian media pembelajaran, strategi metode pembelajaran, dan terakhir adalah penilaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu silakan memilih untuk 4 ini apakah Bapak Ibu akan menggunakan masalah terkait LKPD atau terkait media pembelajaran, metode pembelajaran maupun penilaian pembelajaran. Nah, berikutnya untuk deskripsi terdiri dari 4 unsur ya. Jadi nanti Bapak Ibu akan diberikan 4 soal ya, 4 soal esai, yaitu unsurnya adalah masalah atau problem atau kasus yang pernah dialami atau dihadapi guru dalam pembelajaran. Yang kedua adalah upaya penyelesaian yang sesuai secara strategis dan efektif. Yang ketiga adalah hasil dari upaya atau tindakan yang dicapai. Kemudian yang keempat adalah pengalaman berharga atau hikmah atau faedah atau manfaat atau pelajaran yang didapat atau dipetik dari kasus tersebut. Jadi pada intinya nanti untuk 30 menit soal esai ini adalah soal-soal uraian semua yang terdiri dari 4 unsur ini ya, yaitu yang pertama masalah, kemudian upaya, lalu di sini hasil, dan yang keempat ini adalah pengalaman. Nah, silakan Bapak Ibu mencoba sendiri untuk mengerjakan soal-soal uraian atau esai ini dengan 4 unsur ini. Nah, yang terpenting adalah di sini Bapak Ibu ya, yang saya tandai warna merah ini, jangan sampai dilewatkan atau tidak diisi oleh peserta ujian UKPPG karena memiliki bobot yang signifikan untuk membantu nilai UP. Jadi semaksimal mungkin dan seoptimal mungkin Bapak Ibu mengisi soal-soal esai ini dengan sangat tepat dan tentunya tidak menghabiskan waktu, yaitu 30 menit. Kalau bisa kurang dari 20 menit Bapak Ibu sudah bisa menyelesaikannya. Nah, saya akan memberikan cara cepatnya dan cara mudahnya, berikut juga contoh-contohnya. Bapak Ibu juga bisa membuat contohnya sendiri dan juga bisa menjawabnya sendiri, kemudian bisa mempraktekannya sendiri. Nah, intinya pada pertanyaan esai itu adalah ada 4 Bapak Ibu ya. Ini yang pertama ya. Yang pertama adalah masalah, kemudian yang kedua adalah upaya. Nah, ini yang kedua upaya. Yang ketiga adalah hasil, dan yang keempat adalah pengalaman atau hikmah. Intinya ini saja dulu ya. Jadi 4 inti ini Bapak Ibu kuasai, kemudian pahami, dan lalu dicoba praktekkan untuk menulis esai dengan waktu kurang dari 30 menit. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kita melihat di sini sangat panjang sekali ya deskripsi 4 unsur ini, tapi akan kalau misalkan kita dirubah menjadi inti-inti pokoknya itu ada 4. Nah, kita juga bisa melihat di sini yaitu masalah, kemudian upaya,
lalu di sini adalah hasil, dan yang keempat adalah pengalaman berharga, seperti itu. Nah, sekarang kita coba akan melihat contoh soal esainya. Nah, nanti Bapak Ibu kurang lebih seperti ini ya. Soal esai yang Bapak Ibu akan berikan yaitu dikerjakan ya di UP atau uji pengetahuan terakhir di durasi 30 menit itu kurang lebih seperti ini untuk soalnya. Nah, pada video sebelumnya sudah saya membuatkan soal berupa pilihan-pilihan beberapa soal itu juga bisa menjadi acuan. Akan tetapi coba juga Bapak Ibu membuat soal-soal seperti ini atau menjawab soal esai seperti ini. Nah, ini adalah contoh bentuk soal yang sudah saya coba buat dari sumber-sumber terpercaya, baik itu dari berupa dosen ataupun dari pengawas-pengawas ujian yang sudah mereka review sebelumnya di PPG Kementerian Agama tahun 2025 ini. Nah, ini saya coba jelaskan ya satu persatu untuk soal esainya. Nah, untuk nomor satu, itu jelaskan satu masalah yang pernah Anda hadapi dalam pembelajaran di kelas. Nah, jadi Bapak Ibu nanti akan diberikan masalah. Jadi ya ini intinya ya, refleksi diri itu merefleksikan apa masalah yang pernah Bapak Ibu hadapi di kelas. Nah, ini jelaskan satu masalah ya, satu masalah. Jadi nggak usah banyak-banyak masalahnya. Akan tetapi untuk satu masalah ini, yaitu kaitannya dengan, nah ini, kaitannya dengan LKPD, media pembelajaran, metode pembelajaran, penilaian pembelajaran. Jadi Bapak Ibu untuk masalahnya itu silakan dipilih untuk 4 ini. Apakah LKPD, media pembelajaran, metode, atau penilaian. Kalau saran saya sih yang lebih mudah itu adalah metode pembelajaran. Masalah metode pembelajaran yang sering dihadapi yaitu adalah metode ceramah. Nah, itu aja satu untuk metode ceramah. Itu kita sudah ketahui ya untuk metode ceramah. Nah, kemudian di sini yang kedua yaitu adalah soal esainya jelaskan upaya. Nah, ini upaya ya. Yang pertama adalah masalah, kemudian yang kedua adalah upaya. Nah, jelaskan upaya penyelesaian yang Anda implementasikan untuk mengatasi masalah tersebut. Mengapa Anda memilih pendekatan itu dan bagaimana langkah-langkahnya. Nah, kalau misalkan kita baca pertanyaannya juga lumayan cukup menghabiskan waktu ya beberapa menit, tapi kita fokus pada satu kata atau keywordnya yaitu masalah. Kemudian yang kedua adalah upaya. Nah, kemudian yang ketiga di sini adalah deskripsikan hasil perubahan signifikan yang Anda capai setelah menerapkan upaya tersebut, jelaskan dampaknya terhadap siswa dan suasana pembelajaran. Nah, ini yang ketiga adalah hasil ya, hasil. Nah, kemudian yang keempat, pengalaman berharga, hikmah atau pelajaran penting apa yang Anda peroleh dari kasus tersebut, bagaimana pengalaman ini membentuk praktek mengajar Anda di masa depan. Nah, seperti yang sudah sebelumnya saya jelaskan, yaitu keywordnya adalah pertama masalah, kemudian yang kedua adalah upaya, yang ketiga adalah hasil dari upaya tersebut, dan yang keempat adalah pengalaman ya, pengalaman yang sudah dihasilkan dari ketiga unsur ini, seperti itu. Nah, sekarang kita akan mencoba menjawab 1, 2, 3, 4 ini dengan jawaban yang singkat. Jadi saran saya untuk menjawabnya itu jangan terlalu panjang ya, akan tetapi satu persatu sudah dijawab semua. Nah, pengalaman beberapa teman juga yang sebelumnya mengikuti PPG dalam jabatan Kementerian Agama itu ketika di soal-soal esai ini mereka tidak bisa menjawab dan kehabisan waktu. Jadi contohnya sudah selesai menjawab nomor 1, ya, kemudian sudah selesai menjawab nomor 2, kemudian juga nomor 3 juga sudah, akan tapi ketika menjawab nomor 4 mereka tidak bisa karena sudah kehabisan waktu. Nah, untuk saran saya silakan Bapak Ibu mengisinya itu satu persatu ya, 1, 2, 3, 4 ini dengan kalimat-kalimat yang singkat aja dulu. Jadi ketika masih ada waktu silakan untuk perjawaban soalnya itu ditambah-tambahkan kalimatnya. Nah, contoh saya coba ya untuk menjawab untuk soal esai ini. Nah, ini adalah jawabannya. Nah, jawabannya yaitu yang pertama masalah, kemudian 2 upaya, ketiga adalah hasil, dan yang keempat adalah hikmah. Nah, jawaban adalah di sini siswa kurang termotivasi belajar materi adab karena dianggap membosankan dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari mereka. Hal ini menyebabkan rendahnya partisipasi dan pemahaman ya. Nah, cukup segini saja Bapak Ibu ya, nggak usah panjang-panjang. Kemudian yang kedua, upayanya apa dari masalah ini? Nah, upayanya adalah silakan Bapak Ibu mencoba mengupayakan masalahnya atau membuat upaya dari masalah ini terurai seperti itu.
Nah, ini contohnya, saya menggunakan metode bercerita dengan tokoh kartun Islami dan menghubungkan nilai-nilai adab dengan contoh konkret dalam kehidupan anak-anak. Pendekatan ini dipilih agar materi lebih menarik dan mudah dipahami. Nah, cukup segini saja Bapak Ibu ya, 3 baris saja. Bapak Ibu juga akan mendapatkan waktu yang cukup kalau misalkan hanya menjawab seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga, hasil dari upayanya itu adalah siswa menjadi lebih antusias, aktif bertanya, dan menunjukkan peningkatan pemahaman konsep adab dalam perilaku sehari-hari. Suasana kelas menjadi lebih hidup dan interaktif. Nah, kemudian yang keempat, hikmahnya, yaitu pembelajaran PAIDB akan lebih efektif jika dikemas secara kreatif dan relevan dengan dunia anak. Pengalaman ini mengajarkan pentingnya inovasi dalam menyampaikan nilai-nilai agama. Nah, 3 baris ini cukup menurut saya ketika Bapak Ibu mengerjakan soal esai. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu masih banyak waktunya untuk mengerjakan soal esai, silakan ditambahkan lagi kalimat per kalimatnya seperti itu. Jadi jangan sampai kita fokus contohnya di nomor 1. Kita fokus masalahnya apa nih? Nah, kita ketik aja. Akan tetapi nomor 2, 3 dan seterusnya Bapak Ibu kok dikosongkan dan waktunya pun habis. Nah, jangan sampai seperti itu. Jadi tipsnya adalah silakan Bapak Ibu mengisi nomor 1 dengan singkat saja pernyataan atau refleksinya. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 2 sama, yaitu diisikan sangat singkat saja seperti ini, 3 baris saja. Kemudian yang ketiga dan juga yang keempat cukup 3 baris saja. Kalau misalkan ada waktu banyak ya, masih mempunyai waktu yang cukup, Bapak Ibu silakan lanjutkan dengan kalimat-kalimat berikutnya. Nah, itu adalah meminimalisir ketika waktunya habis dan insya Allah akan terjawab semua keempat pertanyaan deskripsi ini seperti itu. Sekarang akan saya coba membuat bagaimana caranya Bapak Ibu melatih sendiri di rumah ataupun dimanapun itu dengan soal-soal seperti ini ya. Kita akan mencoba membuatnya melalui prompt AI yaitu prompt Gemini. Nah, ini adalah prompt yang sudah saya buatkan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu nanti akan berlatih sendiri dan sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Di sini adalah prompt studi kasus reflektif PPG Kementerian Agama tahun 2025 semua mata pelajaran. Nah ya, saya di sini membuat untuk semua mata pelajaran, jadi silakan Bapak Ibu nanti disesuaikan untuk prompt-nya ini sesuai mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Nah, di sini prompt-nya yang sudah saya buat yaitu buatkan jawaban reflektif singkat 4 baris. Nah, kalau misalkan Bapak Ibu ingin 4 baris, kalau misalkan ingin 2 baris ya tinggal diganti saja 2 baris seperti itu. Kemudian di sini dari 4 pertanyaan ini berdasarkan permasalahan metode ceramah. Jadi seperti yang tadi disebutkan yaitu LKPD, kemudian penilaian, ya metode ceramah atau pendekatannya silakan Bapak Ibu memilih. Kalau saran saya sih pilihlah dengan permasalahan yang sangat populer yaitu metode ceramah. Cukup metode ceramah saja, jangan dibuat sulit, dibuatlah permudah seperti itu ya. Nah, kemudian di sini pada mata pelajaran PAIDB. Nah, untuk mata pelajarannya silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu. Kemudian kelasnya juga di sini saya contohkan kelas 5 jenjang SD materi zakat. Nah, biar lebih biar lebih baik dan lengkap jadi saya tambahkan di sini materinya seperti itu. Nah, ini contoh untuk pertanyaan yang akan disajikan atau dikerjakan oleh Bapak Ibu di uji pengetahuan soal esai berdurasi 30 menit. Nah, kemudian untuk membuat contoh-contoh jawaban yang Bapak Ibu inginkan sesuai dengan mata pelajaran, jenjang maupun materinya, silakan Bapak Ibu mengkopikan prompt ini yang sudah saya buat ya, seperti ini, blok, kemudian klik kanan, lalu silakan salin, kemudian Bapak Ibu masuk ke Gemini AI. Ini Gemini AI yang sudah terbuka, kemudian di sini Bapak Ibu gantikan untuk kategorinya yaitu kategori 2,5 Pro Preview ya. Di sini ada 3, 2,0 flash, kemudian 2,5 flash, dan juga 2,5 Pro Preview. Nah, pastikan jenis Gemini-nya adalah 2,5 Pro Preview. Kita klik di sini, 2,5 Pro Preview. Nah, kemudian untuk prompt yang tadi sudah kita salin atau kopikan, kita tempel atau paste di sini dengan cara klik kanan, lalu di sini ada paste, tinggal Bapak Ibu klik paste. Nah, kalau misalkan sudah sesuai dengan prompt yang Bapak Ibu inginkan, sesuai dengan mata pelajaran, jenjang dan kelasnya, lalu silakan Bapak Ibu klik di sini submit. Nah, ini membutuhkan beberapa waktu karena memang untuk di Gemini Pro Preview ini analisisnya cukup panjang sekali dan juga cukup mendalam dan detail.
Nah, ini sudah jadi untuk hasil jawaban dari pertanyaan reflektif yang Bapak Ibu buat berdasarkan mata pelajaran, jenjang maupun materi yang Bapak Ibu sesuaikan dengan pembelajaran di kelas. Nah, ini contohnya jawabannya ya. Nomor 1, saya menghadapi masalah siswa pasif dan kurang antusias saat menjelaskan materi zakat di kelas 5 PIDB hanya dengan ceramah. Nah, intinya masalahnya adalah ini ya. Masalahnya adalah siswa pasif dan kurang antusias. Nah, kemudian di sini akibatnya pemahaman siswa terhadap kewajiban dan hikmah zakat menjadi rendah dan tidak merata. Nah, seperti itu. Mudah sekali sebenarnya. Jadi masalahnya apa, kemudian akibatnya apa, seperti itu ya. Kemudian yang kedua, saya menerapkan metode simulasi dan diskusi kelompok untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, di sini solusinya adalah saya menerapkan metode simulasi dan diskusi kelompok untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, pendekatan ini dipilih karena dapat membuat siswa terlibat aktif dan mengalami langsung proses sederhana perhitungan dan pembagian zakat. Langkahnya meliputi pembagian peran, simulasi transaksi, diskusi hasil, dan presentasi kelompok yang dipandu. Nah, kemudian di sini setelah implementasi ya, peningkatan signifikan pada kreativitas, pada aktivitas dan pemahaman siswa mengenai konsep zakat. Siswa tidak hanya hafal definisi, tetapi juga mampu menjelaskan syarat, jenis, dan hikmah zakat dengan lebih baik. Nah, 4, yang kemudian yang terakhir adalah dampaknya atau hikmah ya, atau pelajaran adalah siswa menjadi lebih bermotivasi, antusias, dan berani bertanya serta mengemukakan pendapat tentang zakat. Pengalaman ini mengajarkan, nah ini pengalamannya, pengalaman ini mengajarkan pentingnya metode yang relevan dengan usia dan materi, serta bagaimana variasi pendekatan dapat mengubah dinamika kelas secara positif untuk praktik mengajar ke depan. Seperti itu. Jadi silakan Bapak Ibu sesuaikan prompt ini dan silakan Bapak Ibu berlatih untuk menjawab soal esai yang sudah disediakan ini dengan kesesuaian materi pelajaran, jenjang, dan kelas yang Bapak Ibu ampu. Jadi intinya Bapak Ibu saya ulangi lagi ya, untuk pertanyaan esainya itu adalah 4 ini. Masalahnya apa, kemudian upayanya apa, hasilnya apa, lalu kemudian pengalaman hikmahnya apa yang Bapak Ibu alami seperti itu. Nanti prompt yang tadi saya akan sematkan di kolom deskripsi, silakan Bapak Ibu buat sedemikian rupa supaya Bapak Ibu berlatih dan bisa menjawab soal esai kurang dari 30 menit. Bahkan bisa kurang dari 10 menit seperti itu. Karena pada dasarnya ada juga beberapa yang bilang, ah ini harus bagus sekali gitu. Menurut saya tidak perlu. Yang penting adalah Bapak Ibu paham dan kemudian Bapak Ibu lulus dan mendapatkan sertifikasi dan akan digunakan untuk proses TPG atau tunjangan profesi guru seperti itu. Karena di sertifikat pendidik pun tidak ada nilainya ya. Nah, ini saya tunjukkan untuk soal untuk sertifikat pendidiknya. Nah, ini adalah sertifikat pendidik yang akan Bapak Ibu dapatkan. Itu di sini nggak ada nilainya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu permudahlah jawaban-jawaban yang sekiranya Bapak Ibu bisa, jangan dipersulit seperti itu. Mudah-mudahan semua peserta PPG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2025 ini dimudahkan, dilancarkan, dan lulus semua. Silakan Bapak Ibu share video ini ke rekan-rekan yang membutuhkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.